Halo semuanya, selamat datang kembali di channel Jendela Dunia. Jangan lupa tekan tombol subscribe dan nyalakan loncengnya. Mari kita buka jendela wawasan kita hari ini. Gengs, bayangin lo punya gudang beras segede lapangan bola. Karungnya numpuk, wangi berasnya bikin tetangga nyengir, tapi masalahnya kunci gembok gudang itu bukan di saku lo. Ada orang lain yang megang. Lo lapar? Lo cuma bisa ngelus pintu. Lo mau jual? Lo cuma bisa foto doang buat status? Nah, kira-kira begitu rasa punya harta tapi nggak punya akses. Dan anehnya, cerita kayak gini sekarang nyambung banget sama drama paling elit di planet ini. Emas, dolar, obligasi Amerika, stablecoin, Bitcoin, China, Saudi, Eropa, sampai Jerman yang tiba-tiba kepikiran, emas gue yang nitip di luar negeri itu beneran masih utuh nggak sih? Dunia lagi kayak warteg pas jam makan siang, rame, panas, dan yang pegang sendok cuma satu. Mulainya dari yang bikin banyak orang melotot emas. Emas itu kan biasanya vibes-nya kalem, kayak temen yang selalu bilang, santai aja bro sambil nyeruput kopi. Tapi belakang emas malah kayak influencer yang baru naik, tiap hari pamer rekor, guys aku tembus harga segini lagi. Lalu tiba-tiba, jedak, turun tajam dalam waktu singkat. Orang-orang yang baru beli di puncak, langsung ngerasa kayak habis check out sepatu mahal, besoknya muncul flash sale 50%. Bukan cuma emas, perak juga ikutan jungkir. Rasanya kayak, lah ini pasar apa roller coaster Dufan? Dan pas kejadian kayak gitu, otak manusia otomatis gatel. Ini beneran murni pasar atau ada yang lagi narik karpet? Nah disinilah banyak orang mulai nyambungin titik-titik. Katanya ada kabar, kandidat bos Bank Sentral Amerika, si Federal Reserve itu, yang diomongin punya gaya diem tapi nahan rem, orangnya nggak gampang nurunin suku bunga. Ini penting, karena emas itu kayak anak kos yang nggak punya kerja sampingan. Dia nggak ngasih bunga, nggak ngasih kupon, nggak ngasih cash flow. Emas cuma diem di brankas, paling-paling nambah biaya sewa safe deposit box. Jadi kalau suku bunga tinggi, orang mikir ngapain gue pegang emas, gue taruh di aset yang ngasih imbal hasil dong. Akhirnya orang jual emas, pegang dolar, pegang surat utang, pegang yang bisa kasih return. Sebaliknya kalau suku bunga rendah, orang bilang duit di bank segitu doang bunganya. Mending gue pegang emas, minimal nggak ketebak-tebak. Jadi wajar kalau kabar tokoh yang dianggap hawkish bikin emas langsung keok karena pasar itu sensitif. Kayak chat kita perlu ngomong dari pacar, belum dibaca aja udah deg-degan. Tapi yang bikin orang curiga bukan cuma soal teori buku. Yang bikin curiga itu timingnya. Emas baru aja pamer rekor, hype lagi tinggi, lalu tiba-tiba ada kabar yang bikin harapan penurunan suku bunga jadi mundur. Dan boom, pasar kebalik. Kayak ada yang nungguin momen paling rame buat nyiram air es. Kalau ini cuma koreksi wajar, biasanya jatuhnya bertahap, nyicil kayak diet, pelan-pelan. Ini mah kayak disuruh diet, terus disita rice cooker. Sekali kejadian, langsung chaos. Dan ketika chaosnya segede itu, orang mulai mikir, yang jual siapa? Kok kayaknya bukan emak-emak yang cuma punya 2 gram di kalungnya. Sekarang kita mundur sedikit. Kenapa emas bisa naik gila-gilaan beberapa tahun terakhir? Jawabannya 2 lapis. Lapis pertama, orang makin gak yakin sama uang kertas. Bukan berarti besok dolar atau rupiah jadi kertas koran, bukan. Tapi banyak negara lagi kebanyakan utang. Dan cara paling aman secara politik buat ngejalanin negara itu ya ngeprint uang, ngebiarin inflasi kerja pelan-pelan sambil bilang, tenang, ini cuma transisi. Masalahnya inflasi itu kayak biaya admin aplikasi, kecil-kecil, tapi diam-diam gerus. Lo sadar-sadar harga mie ayam naik, parkir naik, sewa naik, tapi gaji masih pakai mode hemat. Orang jadi mikir, kalau semua mata uang pada melemah bareng, gue simpan apa dong? Lalu muncullah emas sebagai tempat parkir yang secara psikologis bikin orang ngerasa ini barang nyata, gengs. Bisa gue pegang, bisa gue warisin. Lapis kedua, geopolitik. Ini bagian yang bikin cerita emas makin berasa film konspirasi, tapi sebenarnya logikanya sederhana. Banyak negara pengen ngurangin ketergantungan sama dolar. Mereka ngomongnya de-dollarization, tapi di jalanan bisa kita sebut pengen lepas dari geng lama. Masalahnya, kalau mereka bikin geng baru itu butuh ketua atau setidaknya butuh mata uang yang dipercaya bersama. Cina mungkin pengen yuan jadi bintang, tapi negara lain mikir, gue terima yuan terus gue pakai buat apa? Buat beli bakpao di Beijing, jadi muncul ide yang lebih gampang diterima. Kalau transaksi pakai mata uang lokal, nanti bisa dikonversi ke emas. Ini kayak lo bayar warteg pakai e-wallet yang aneh, si abang warteg mau nerima asal ujung-ujungnya bisa ditukar jadi rupiah beneran. Ada cerita tentang Cina pengen beli minyak pakai yuan, lalu pihak sana nanya, yuan itu gue taruh di mana?
Dan jawabannya kurang lebih bawa balik, nanti bisa ditukar emas. Nggak harus besar-besaran, tapi cukup buat ngasih rasa aman. Dan begitu emas jadi jaminan kepercayaan, bank sentral banyak negara mulai borong emas. Mereka kayak lagi ngumpulin token buat masuk level berikutnya. Oke, sampai sini emas naik karena orang takut fiat melemah dan karena the dollar aliens perlu pegangan. Tapi lalu kenapa tiba-tiba jatuh segitu brutal? Disinilah cerita berubah jadi permainan kunci dan gembok. Ada narasi bahwa Amerika itu bukan cuma nonton, tapi nyusun peta. Bukan peta wisata, tapi peta jalur uang. Dari sekitar 2017 saat perang dagang mulai kelihatan, ada yang bilang itu bukan sekadar ribut tarif, tapi semacam mode scouting. Kayak petinju yang sebelum tanding beneran, sparring dulu buat melihat lawan lemah di mana. Di tarif sini, dibalas sana, sambil dipantau. Cina paniknya lewat jalur mana, ngeluarin jurus apa, dan saat kepepet, pintu daruratnya kemana. Dari situ muncul dua kesimpulan yang bikin kening orang Amerika naik. Pertama, walau Cina teriak pengen kuat, realitanya banyak transaksi dunia masih lewat dolar. Kalau lo dagang lintas negara, seringkali lo tetap perlu dolar sebagai bahasa universal. Jadi dolar itu masih kayak colokan universal. Lo mau bawa charger merek apapun, ujung-ujungnya cari colokan yang sama. Kedua, saat Cina kekurangan dolar, ada pola yang cenderung berulang. Mereka bisa jual obligasi pemerintah Amerika yang mereka pegang buat dapat dolar tunai. Kalau itu belum cukup, mereka lari ke emas sebagai pelindung terakhir. Jadi jalur evakuasinya kebaca, dolar macet, jual obligasi, kalau obligasi mentok, emas jadi pelampung. Nah, kalau lo udah tahu jalur evakuasi lawan, apa yang lo lakukan? Lo pasang palang. Lo kunci pintu satu-satu? Ini bagian yang kalau dibikin analogi kayak lo lagi main game Battle Royale, lawan udah hafal tempat loot, lo tinggal jaga pintu masuknya. Kunci pertama itu soal aliran dolar masuk ke Cina, tarif, pembatasan, dan segala bentuk pengawasan bikin pipa dolar nggak seluas dulu. Nggak berarti Cina langsung mati, tapi tekanan likuiditas jadi lebih kerasa. Seperti ojol yang orderannya tiba-tiba dibatesin, masih bisa narik tapi nggak bisa segila dulu. Kunci kedua, obligasi Amerika. Cina pernah punya banyak banget surat utang Amerika. Logika Cina, kalau gue jual banyak, gue dapat dolar, sekaligus gue bikin harga obligasi turun dan yield naik, Amerika jadi pusing karena biaya utangnya naik. Itu semacam kalau gue kesakitan, gue pengen lo ikut meringis. Tapi di sini Amerika punya trik yang menarik, bikin permintaan obligasi tetap kuat dari sumber lain. Salah satu cerita yang ramai itu soal stablecoin. Stablecoin itu gampangnya dolar versi digital yang nilainya dipatok 1:1 kayak USDT atau USDC. Nah, kalau regulasi mewajibkan penerbit stablecoin pegang aset aman seperti obligasi pemerintah Amerika sebagai cadangan, maka semakin banyak orang pakai stablecoin, semakin besar juga permintaan obligasi Amerika. Jadi ketika China jual, ada pihak lain yang siap nampung karena mereka butuh buat cadangan. Ini kayak lo buang barang di pasar malam, bukannya bikin harga jatuh permanen, malah ada pedagang lain yang langsung borong karena lagi restock. Ditambah lagi, ada negara-negara lain dan institusi yang juga beli obligasi Amerika karena berbagai alasan. Jadi Cina jual itu nggak otomatis bikin Amerika oleng. Yang terjadi malah Cina kehilangan amunisi pelan-pelan. Lo bayangin lo punya pistol air buat nakut-nakutin orang, tapi tiap kali lo semprot ternyata orangnya pakai jas hujan. Peluru lo habis, dia tetap berdiri santai. Lama-lama lo capek sendiri. Nah, kalau pintu obligasi udah nggak segalak dulu, pintu terakhir tinggal emas. Tapi emas juga ternyata punya kunci. Emas itu bukan cuma soal punya berapa ton. Emas itu soal bisa dijual ke pasar internasional tanpa dicurigai, tanpa dibatasi, tanpa kena stigma. Di dunia emas ada standar-standar, ada semacam cap resmi yang bikin emas diterima luas. Bayangin lo punya sneaker mahal tapi tanpa box, tanpa tag, pembeli bakal bilang ini asli sih mungkin tapi gua nggak yakin. Di emas, cap itu bentuknya sertifikasi, standar pengiriman, reputasi pasar. Kalau suatu negara atau pabrikan emas kena pembatasan, emasnya bisa jadi susah diperdagangkan di pusat-pusat pasar global. Dan orang-orang mulai ngomong, kalau Rusia bisa kena, apa mungkin suatu hari China juga kena tekanan serupa? Cukup dengan rumor dan diskusi aja, pasar bisa kebakar. Karena pasar itu nggak nunggu palu diketok, pasar itu nunggu bisikan. Jadi saat emas rontok tajam, sebagian orang baca itu sebagai sinyal. Pelampung terakhir lo juga bisa gue sobek. Ini yang bikin narasi bukan koreksi biasa jadi terasa. Karena kalau lo taruh semua pintu dalam satu gambar, dolar masuk dipersempit, obligasi jadi kurang efektif sebagai senjata,
Emas sebagai pelarian juga diancam dari sisi likuiditas internasional. Jadinya Cina kayak punya gudang beras tapi pintunya digembok 3 lapis. Stok ada, tapi akses dan jalur konversinya dibikin ribet. Terus di mana Bitcoin masuk? Nah, ini bagian yang bikin kepala makin panas karena seolah-olah semua aset aman juga bisa dijadiin arena permainan. Waktu Bitcoin jatuh tajam, banyak orang bilang ini pasti karena berita ini itu. Ada regulasi, ada pernyataan pejabat, ada rumor bantuan yang nggak jadi. Tapi ada juga yang lihat pola pergerakan bukan turun pelan-pelan karena orang kecil jual, tapi ada momen di mana tiba-tiba order jual gede banget, harga jeblok, lalu beberapa hari kemudian pulih cepat. Ini mirip banget dengan skenario lempar batu, ambil ikan. Lo bikin panik, orang kecil ngecat loss, posisi leverage ke liquidate, lalu lo yang punya modal tebel belanja di bawah, abis itu harga naik lo senyum. Orang kecil bilang, gue kapok, ini pasar jahat. Padahal pasar nggak jahat. Yang mainin pasar itu yang punya truk sementara lo naik sepeda. Ada data yang sering dijadiin bahan cerita, jumlah dompet besar yang pegang ribuan Bitcoin justru bertambah pas periode guncangan. Kalau itu benar, artinya whale lagi nambah stok. Whale itu kayak bos grosir. Harga turun buat dia bukan tragedi, itu promo. Retail nangis, whale belanja. Dan ini nyambung ke ide bahwa Amerika atau setidaknya ekosistem finansial Amerika lagi nyiapin sesuatu. Kalau orang makin nggak percaya uang kertas, mereka butuh jembatan. Disinilah stablecoin jadi penting lagi. Stablecoin bikin dunia tetap pakai dolar, tapi dalam bentuk baru. Orang bisa bilang gue nggak pegang uang kertas, tapi mereka pegang token yang nilainya dolar. Dolar jadi kayak zombie yang pindah badan. Bentuknya beda, tapi rohnya sama. Makanya ada yang suka bikin simplifikasi. China ngumpulin emas, Amerika ngumpulin Bitcoin. Itu nggak sepenuhnya salah, tapi juga nggak sesimpel itu. Yang lebih penting bukan siapa punya aset apa, tapi siapa yang pegang aturan main. Amerika kuat bukan cuma karena dolar, tapi karena sistemnya, pasar, hukum, institusi, jaringan pembayaran, dan sekarang mungkin jaringan stablecoin. China bisa punya emas segunung, tapi kalau jalur menjualnya dibikin susah, emas segunung itu bisa berubah jadi koleksi museum. Di sisi lain, Bitcoin bisa dianggap liar, tapi kalau institusi besar makin masuk, kalau regulasi makin jelas, Bitcoin bisa jadi emas digital yang punya jalur legal. Di sini kita melihat pertarungan bukan sekadar aset, tapi pertarungan akses dan kepercayaan. Sekarang, masuk bab Eropa biar ceritanya makin kaya. Ada momen yang lucu sekaligus serem, Jerman, negara industri, tiba-tiba banyak orang ngomongin soal emasnya yang disimpan di luar negeri, termasuk di Amerika. Kenapa dulu disimpan di sana? Karena sejarah. Eropa itu punya trauma perang, invasi, perampokan. Kalau lo takut suatu hari ada konflik, lo taruh cadangan emas di tempat yang secara geografis jauh dan sulit diserang. Amerika itu kayak rumah saudara yang tinggal di pulau jauh, kalau maling mau nyamper, ongkosnya mahal. Jadi dulu rasional, nitip emas di tempat yang aman secara geopolitik. Tapi sekarang situasinya berubah. Ada rasa bahwa dunia makin fisik lagi. Dulu era globalisasi, jarak terasa nggak penting karena semuanya bisa diatur lewat transfer bank, kontrak, dan kapal kontainer yang aman. Sekarang, energi, mineral kritis, jalur laut, chip, semua jadi rebutan. Ketika barang fisik makin penting, kepemilikan fisik dan kontrol lokasi jadi nambah bobot. Dan kalau lo nitip emas di tempat orang lain, lalu hubungan politik mulai dingin, lo jadi kepikiran. Ini kayak lo dulu titip motor di rumah temen karena kosan sempit, dulu aman. Sekarang temen lo berubah, atau lo denger dia mulai suka main aku yang atur ya. Lo jadi gelisah, motor gua masih ada nggak sih? Jangan-jangan kuncinya udah diganti. Orang Eropa juga lagi pusing dengan banyak hal, pertumbuhan lambat, utang tinggi, energi mahal, dan urusan keamanan. Kalau Amerika mulai bilang gue nggak mau nanggung terlalu banyak, Eropa harus naikin belanja pertahanan. Naikin belanja pertahanan artinya anggaran ke hal lain ketekan. Ekonomi yang tumbuhnya pelan jadi tambah berat. Lo bayangin lo gaji naik 1%, tapi pengeluaran wajib naik 3%. Lama-lama tabungan jadi mitos. Dan di tengah itu, Eropa punya kelemahan lain. Mereka telat di sektor digital. Amerika punya raksasa teknologi, Eropa punya regulasi tebal. Regulasi itu penting, tapi kalau kebanyakan, inovasi jadi kayak mau lari tapi kebelit sarung. Mereka coba ngimbangin dengan strategi baru, bikin aturan soal bahan baku kritis, batasi ketergantungan pada Cina, dorong produksi lokal, bikin standar karbon buat ngerem produk murah dari luar. Tapi itu juga ada biaya. Lo mau ganti barang murah jadi barang lokal yang mahal, rakyat teriak,
Lo mau tetap impor murah, industri lokal mati. Dilema. Sementara di sisi lain, China itu walau punya masalah konsumsi dan properti, mereka masih bisa nahan beberapa industri karena dukungan negara besar-besaran. Perusahaan rugi pun bisa terus investasi karena negara suntik. Ini bikin orang luar bilang ini nggak efisien, tapi juga bikin orang lain was-was. Karena kalau suatu hari mereka dapat teknologi kunci yang hilang, mereka bisa meledak lagi. Jadi dunia itu sekarang nggak cuma adu harga, tapi adu kemampuan bertahan dalam penderitaan. Balik lagi ke ide jarak jadi biaya. Amerika secara strategi bisa melihat bahwa yang dekat itu lebih berharga. Amerika punya Amerika Latin sebagai halaman depan. Kalau dunia makin mengarah ke barang fisik, punya sumber daya dekat itu menguntungkan. Maka fokusnya bisa bergeser, ngurus tetangga, ngamanin jalur, pastiin pasokan. Eropa jauh, ongkosnya gede. Dulu ongkos jarak bisa ditekan karena sistem finansial global lancar. Tapi kalau dunia makin fragmentasi, jarak jadi mahal lagi. Ini bukan berarti Eropa tamat, tapi berarti Eropa nggak bisa lagi berharap diselamatin dengan harga murah. Mereka harus bayar sendiri. Dan pas mereka harus bayar sendiri, mereka mulai cari kartu tawar. Salah satu kartu yang masih nyata itu ya emas. Makanya isu bawa pulang emas jadi simbol. Bukan karena emasnya mau dipakai beli roti besok pagi, tapi karena emas itu simbol kedaulatan saat semua orang mulai curiga. Sekarang kita rangkum semua benang tanpa bikin lo pusing. Ada 3 tingkat pertarungan yang lagi jalan bareng. Pertama, pertarungan mata uang dan sistem pembayaran. Dolar masih kuat karena jaringan dan kebiasaan dunia, tapi ada usaha untuk mengurangi ketergantungan. Kedua, pertarungan aset pelindung nilai. Emas sebagai barang fisik, Bitcoin sebagai aset digital, stablecoin sebagai jembatan yang bikin dolar tetap relevan di era token. Ketiga, pertarungan barang fisik dan logistik. Energi, mineral, chip, jalur laut, jarak, dan aliansi. Semua ini nyatu jadi satu sinetron panjang yang tiap minggu ada plot twist. Kalau lo tanya, terus buat orang biasa ngaruhnya apa? Ngaruhnya itu bukan cuma di harga emas atau Bitcoin doang. Ngaruhnya di inflasi, di kurs, di kerjaan, di biaya hidup, di peluang bisnis. Kalau Cina kesulitan akses dolar, rantai pasok bisa berubah, permintaan komoditas bisa berubah, ekspor negara lain bisa kena, termasuk negara-negara Asia. Kalau Eropa makin lemah, permintaan barang dari luar bisa turun. Kalau Amerika makin keras menjaga sistemnya, banyak negara harus milih sikap. Dan kalau dunia makin memihak dekat dan aman, perdagangan bisa jadi lebih regional. Buat Indonesia, ini bisa jadi peluang sekaligus tantangan. Peluang, karena kita punya sumber daya dan posisi strategis. Tantangan karena kalau pemain besar makin protektif, kita harus jago negosiasi biar nggak cuma jadi penonton yang kebagian debu. Sekarang balik lagi ke momen awal, emas jatuh tajam. Kalau lo lihat itu cuma sebagai harga yang naik turun, lo bakal capek. Karena tiap hari chart bikin emosi naik turun kayak hubungan LDR. Tapi kalau lo lihat sebagai bagian dari permainan kunci, lo mulai ngerti kenapa orang ngomong ini sinyal. Karena di atas kertas Cina punya cadangan besar, punya emas banyak, punya aset. Tapi kalau aksesnya bisa dipengaruhi oleh aturan, sanksi, sertifikasi, jaringan pembayaran, dan permintaan pasar, maka punya belum tentu sama dengan bisa pakai. Itu pelajaran paling pedih dari dunia modern. Yang paling penting bukan cuma kekayaan, tapi kontrol atas pintu. Dan lucunya, hal ini bukan cuma buat negara, buat individu juga sama. Lo bisa punya gaji besar, tapi kalau lo kebiasaan cicilan dan biaya hidup nempel kayak perangko, lo juga kayak gudang beras tanpa kunci. Jadi ketika kita ngomongin Cina, Amerika, emas, Bitcoin, sebenarnya kita lagi ngaca besar-besaran tentang konsep akses dan kontrol. Makanya cerita ini terasa deket walau pemainnya elit. Karena pola emosinya sama, takut nggak bisa akses, takut keblokir, takut nilai tabungan nyusut. Di tengah semua ini ada satu hal yang sering dilupain. Pasar itu bukan dewa, pasar itu arena. Dan di arena yang punya modal besar bisa bikin ombak. Tapi ombak itu biasanya punya alasan struktural di bawahnya. Jadi bukan berarti semua gerak harga adalah konspirasi, tapi juga naif kalau kita percaya semua gerak harga murni alamiah. Realitanya campuran, ada mekanisme, ada psikologi, ada strategi, ada pemain besar, ada kebijakan, ada rumor, ada ketakutan. Dan ketika ketakutan berkumpul, harga bisa loncat atau jatuh lebih ekstrim daripada logika kertas. Kalau besok emas naik lagi, jangan kaget. Kalau besok Bitcoin terbang, jangan kaget. Dunia lagi nyari jangkar.
Orang lagi nyari tempat berlindung dari uang kertas yang dirasa melemah, dari konflik yang bikin pasokan terganggu, dari politik yang bikin aturan main berubah. Di masa kayak gini, aset aman pun bisa diguncang karena yang diperebutkan bukan sekadar harga, tapi narasi. Siapa yang bisa membuat dunia percaya bahwa pintu mereka masih terbuka, bahwa aset mereka masih cair, bahwa sistem mereka masih bisa dipakai tanpa drama? Ya, jadi kalau lo pengen pegang satu kalimat buat nempel di kepala mungkin gini, di era sekarang kekayaan itu penting, tapi yang lebih penting adalah kemampuan mengubah kekayaan itu jadi tindakan. Emas, dolar, obligasi, bitcoin, semua itu cuma bentuk yang bikin mereka hidup atau mati adalah akses. Dan akses itu ditentukan oleh jaringan, aturan, dan kekuatan politik. Makanya orang bisa punya gudang beras penuh, tapi tetap lapar. Makanya negara bisa punya cadangan triliunan tapi tetap panik. Makanya satu berita tentang orang yang akan duduk di kursi kebijakan bisa bikin harga logam mulia jungkir. Karena pasar itu percaya pada tombol, bukan pada niat. Dan kalau lo pikir ini semua jauh, coba ingat momen paling sederhana. Ketika aplikasi e-wallet tiba-tiba error pas lo mau bayar di kasir. Saldo ada, tapi transaksi gagal. Panik nggak? Nah, sekarang bayangin itu skala negara. Saldo cadangan ada, tapi jalur pencairannya dibikin sempit. Itu bukan cuma panik, itu geopolitik. Akhirnya kita lagi hidup di dunia yang kembali mengingat satu kenyataan tua. Yang pegang kunci biasanya bukan yang paling banyak punya barang, tapi yang paling banyak punya kepercayaan dan jaringan. Dan di pertarungan besar ini, semua pihak lagi berusaha jadi pemegang kunci. Cina nguatkan emas buat jaga nilai. Amerika nguatkan sistem dolar dan versi digitalnya buat jaga jaringan. Eropa nyari cara biar nggak jadi penonton yang bayar tiket paling mahal. Negara-negara lain berusaha cari celah, termasuk kita. Jadi ya, kalau lo ngerasa dunia makin absurd, santai. Ini bukan cuma perasaan lo. Dunia memang lagi main game baru. Mapnya sama, tapi rules-nya di-update. Dan siapa yang telat update biasanya cuma bisa ngelihat orang lain buka pintu, sementara dia masih bengong di depan gembok. Sekarang kita masuk sedikit ke dapur Cina biar lo nggak ngerasa ini cuma perang simbol. Banyak orang di luar ngelihat Cina itu kayak mesin. Pabriknya jalan, barangnya banjir, gedungnya tinggi, kereta cepatnya ngebut. Tapi di bawah itu ada keluhan yang makin sering kedengeran. Di luar kelihatan maju, di dompet rakyat kok seret. Ini yang sering disebut orang sebagai beda antara ekonomi makro yang kelihatan cakep sama ekonomi mikro yang kerasa dingin. China memang masih ekspor banyak, tapi harga ekspornya ada cerita turun, margin ketekan, dan buat bertahan mereka sering main volume dan efisiensi ekstrim. Kalau lo jual banyak tapi untung per unit makin tipis, itu kayak jualan es teh manis Rp1.000, rame sih rame, tapi pulang-pulang tangan lo pegel, uangnya cuma buat beli galon. Tambahin lagi, sektor properti mereka sempet jadi motor besar. Waktu properti melemah, efeknya nyebar ke konsumsi. Orang kalau rumahnya ngerasa mahal, dia pede belanja. Tapi kalau harga rumah stagnan atau turun, orang jadi pelit. Bukan karena pelit beneran, tapi karena takut. Ini kayak lo lihat saldo tabungan turun, tiba-tiba kopi susu 30.000 terasa kayak pengkhianatan. Lalu ada isu pengangguran muda. Angka resmi bisa naik turun, kadang diumumin, kadang kayak malu-maluin terus ditunda. Tapi vibe-nya jelas, banyak anak muda ngerasa kesempatan kerja nggak segampang dulu. Ketika anak muda ragu masa depan, konsumsi turun, dan pemerintah harus mikir keras buat menjaga stabilitas sosial. Dalam kondisi kayak gitu lo bisa paham kenapa Cina ngotot banget dorong industri strategis, chip, baterai, EV, AI, energi bersih. Mereka pengen punya kedaulatan teknologi biar nggak disetir orang lain. Tapi masalahnya industri strategis itu butuh duit yang nggak kecil. Ada cerita perusahaan chip yang rugi tapi tetap investasi besar banget, kayak orang lagi bokek tapi tetap maksa cicil mobil karena takut dianggap kalah kelas. Bedanya kalau individu begitu paling dikejar debt collector. Kalau negara begitu dia bisa pakai bank negara, kebijakan kredit, dan berbagai cara yang dari luar terlihat kok bisa sih? Itu yang bikin orang debat. Ada yang bilang itu gila dan gak efisien, tapi ada juga yang bilang itu justru cara mereka ngejar ketertinggalan. Semacam mode Sputnik moment. Ketika ditekan malah jadi makin agresif. Tapi tekanan itu punya batas. Lo bisa paksa orang lari maraton kalau dia percaya garis finishnya ada hadiah besar. Kalau dia lari terus tapi hidupnya nggak membaik, lama-lama dia akan nanya, gue lari buat siapa? Inilah yang bikin beberapa analis bilang Cina mungkin kuat secara kontrol tapi tetap harus jaga legitimasi lewat pertumbuhan kesejahteraan. Kalau pertumbuhan makin lambat, kalau properti nggak pulih, kalau anak muda frustrasi, pemerintah harus makin kreatif.
Dan saat pemerintah harus makin kreatif, kebutuhan terhadap akses dolar dan stabilitas finansial jadi makin sensitif. Jadi kebayangkan kenapa narasi kunci gudang itu nempel. Sekarang balik lagi ke emas sebagai fondasi kepercayaan di aliansi de-dollarization. Lo punya masalah begini, kalau lo bikin perdagangan lintas negara tanpa dolar, lo butuh mekanisme settlement yang diterima semua pihak. Kalau mata uang lo nggak dipercaya, lo butuh jaminan. Emas bisa jadi jaminan karena semua orang paham nilainya, walau cara nyalurnya ribet. Tapi justru karena ribet, dia gampang dipolitisasi. Kalau standar internasional dan akses pasar dikuasai oleh blok tertentu, emas bisa jadi alat tekanan. Jadi di satu sisi emas itu netral, di sisi lain emas itu rentan aturan. Kayak lo punya tanah itu nyata, tapi sertifikatnya kalau dipermasalahkan, lo bisa pusing 7 keliling. Di titik ini, peran institusi seperti pusat pasar logam dan standar kualitas jadi makin strategis. Karena ini bukan cuma soal emas murni atau palsu, tapi soal siapa yang bisa membuktikan asal-usul, siapa yang bisa masuk ke jaringan perdagangan besar, siapa yang bisa mengubah logam jadi dolar atau euro secara cepat. Dan kalau ada wacana pembatasan sertifikasi untuk negara tertentu, itu bukan cuma urusan teknis, itu sinyal geopolitik. Pasar itu suka sinyal. Pasar itu seperti kerumunan di konser, sekali ada teriakan api. Semua lari duluan sebelum lihat apinya beneran ada atau enggak. Sekarang kita tarik stablecoin lebih jauh karena ini bagian yang sering diremehkan orang awam. Banyak orang kira stablecoin itu cuma mainan kripto. Padahal stablecoin itu semacam jembatan darurat dari dunia bank ke dunia internet. Lo bisa kirim nilai lintas negara lebih cepat, lebih murah, dan lebih fleksibel, dan tetap nyangkut ke dolar. Nah, kalau stablecoin makin besar, dia butuh cadangan yang dianggap aman, dan aset aman yang paling gampang dan paling liquid buat cadangan itu ya surat utang Amerika. Jadi stablecoin itu bukan cuma nempel ke dolar, tapi juga nempel ke pasar obligasi Amerika. Ini kayak lo punya minimarket franchise yang makin banyak cabang, makin banyak juga lo harus stok barang dari distributor utama. Distributor utama di sini adalah pasar obligasi Amerika. Artinya, walau ada yang teriak dolar bakal runtuh, dolar itu justru menemukan cara baru untuk nongol di mana-mana. Bukan dalam bentuk uang kertas yang lusuh, tapi dalam bentuk token yang bisa jalan 24 jam. Jadi dolar punya dua senjata. Senjata lama berupa jaringan perdagangan dan bank, dan senjata baru berupa infrastruktur digital yang lebih lincah. Di sisi lain, negara yang pengen lepas dari dolar harus bikin jaringan tandingan yang sama lancarnya, atau minimal bikin jaminan yang cukup kuat supaya orang mau ikut. Itu berat, makanya banyak yang akhirnya cuma bisa mengurangi sedikit, bukan benar-benar memutus. Terus Bitcoin itu unik karena dia nggak dikeluarin negara manapun, tapi justru karena itu dia juga nggak punya payung politik jelas. Dia seperti barang koleksi yang nilainya datang dari komunitas dan kelangkaan. Tapi begitu institusi besar ikut main, Bitcoin mulai punya lapisan baru, legitimasi. Ada perusahaan besar yang masuk, ada produk finansial yang makin rapi, ada diskusi kebijakan di beberapa tempat, dan ini bikin Bitcoin makin mirip emas digital. Namun bedanya, emas digital ini bisa diguncang dengan cara yang lebih brutal karena pasar 24 jam, leverage banyak, dan psikologi retail rapuh. Di situ whale seneng karena mereka bisa memancing likuidasi seperti mancing ikan di kolam, tinggal lempar pelet, ikan kecil rebutan, ikan besar tinggal nunggu di pinggir. Dan kalau ada negara yang suatu hari serius mempertimbangkan Bitcoin sebagai cadangan strategis, dampaknya bisa liar. Karena suplai Bitcoin terbatas dan pasar bisa bergerak cepat. Ini yang bikin orang-orang suka ngomong, nanti kalau bank sentral beli bisa gila. Tapi lagi-lagi ini bukan jaminan. Karena kalau aturan mainnya berubah, kalau regulasi berubah, kalau akses dibatasi, aset digital pun bisa punya gembok versi lain. Gembok legal, gembok pajak, gembok compliance. Jadi balik lagi bukan cuma punya aset, tapi punya akses dan jalur legal untuk menggunakannya. Sekarang kita kembali ke Eropa dan Jerman, karena ada bagian yang sebenarnya bikin kita bisa ketawa pahit. Eropa itu dulu pusat peradaban industri, tapi belakangan mereka seperti kebanyakan rapat, kebanyakan aturan, dan kurang berani ambil risiko. Mereka sangat kuat dalam menjaga hak pekerja, privasi, lingkungan, dan itu bagus. Tapi kalau terlalu berat di satu sisi inovasi bisa keteteran. Akhirnya mereka tergantung pada teknologi luar, tergantung pada platform luar, bahkan untuk pembayaran pun lama tergantung pada jaringan luar. Di saat Eropa lambat, Cina cepat tapi punya masalah domestik, Amerika agresif menjaga sistemnya. Maka Eropa merasa terjepit.
Mereka butuh energi murah, tapi energi murah dulu sering datang dari jalur yang sekarang dianggap risiko. Mereka butuh industri hijau, tapi supply chain hijau banyak dari Cina. Mereka mau mandiri, tapi biaya mandiri mahal. Ini dilema level dewa. Maka ketika Amerika mulai ngomong kasar soal NATO dan biaya keamanan, Eropa makin sadar. Wah, kalau payung Amerika diperkecil, kita harus beli payung sendiri. Dan beli payung sendiri tuh mahal, sementara langitnya mendung terus. Sekarang, bagian yang paling fisik dari semua cerita ini, jalur laut, jarak, dan choke point. Ada jalur-jalur yang kalau ditutup, ekonomi bisa megap-megap. Salah satunya jalur sempit yang dilewati banyak kapal energi. Kalau ada kekuatan besar yang bisa mengganggu jalur itu, negara importir energi bisa kena. Itu sebabnya negara besar mikirin pangkalan, armada, aliansi, dan kontrol wilayah. Di Asia, ada garis-garis pulau yang secara geografis bisa jadi pagar. Ini bikin persaingan di kawasan kita jadi sensitif. Negara besar nggak cuma berebut pasar, tapi berebut akses ke laut, akses ke energi, akses ke chip, akses ke data. Jadi lagi-lagi kuncinya akses. Buat Indonesia posisi ini unik. Kita di jalur perdagangan penting, punya sumber daya, punya pasar besar, tapi itu juga bikin kita jadi sasaran rayuan dan tekanan. Kalau dunia makin regional, kita bisa jadi pemasok penting. Tapi kita juga harus hati-hati biar nggak cuma jadi penonton yang kebagian noise, sementara pemain utama bagi-bagi panggung. Dan di level individu di tengah dunia yang makin berisik, strategi paling waras adalah punya pola pikir jangka panjang dan nggak gampang keseret drama harian. Karena drama harian itu dibuat untuk menguras energi lo. Lo lihat harga turun, lo panik, lo jual, besok naik, lo nyesel. Itu siklus yang bikin orang miskin pengalaman. Orang yang punya rencana biasanya nggak keburu-buru, dia bagi risiko, dia ngerti bahwa volatilitas itu tiket masuk ke arena, tapi ngerti volatilitas bukan berarti memuja volatilitas. Itu berarti lo sadar ada ombak dan lo nggak sok-sokan berenang di tengah badai tanpa pelampung. Kalau lo mau simpelnya, bayangin hidup itu kayak jalan di trotoar Jakarta. Ada lubang, ada motor naik trotoar, ada pedagang, ada polisi tidur. Lo nggak bisa jalan sambil merem dan berharap aman. Lo harus lihat depan, lihat samping, dan kadang harus mundur satu langkah. Di ekonomi global sekarang, lubangnya namanya suku bunga, utang, geopolitik, teknologi, dan aturan. Motor naik trotoar itu namanya kejutan kebijakan. Polisi tidur itu namanya regulasi. Pedagang itu namanya lobby. Semua campur. Kalau lo cuma fokus ke satu hal, lo bakal ketabrak yang lain. Jadi, ketika emas jatuh, ketika Bitcoin jatuh, ketika dolar menguat, ketika negara ngomong mau bawa pulang emas, jangan lihat sebagai berita terpisah. Itu satu rangkaian. Dunia lagi negosiasi ulang tentang siapa yang dipercaya dan siapa yang pegang tombol. Dan selama negosiasi ini belum selesai, volatilitas bakal jadi menu harian. Kadang manis, kadang pahit, kadang pedes. Kayak seblak level 5 enak sih, tapi kalau lo nggak kuat, lo bisa nangis di tempat. Kalimat terakhir sebelum kita tutup, gudang beras penuh itu nggak ada artinya kalau lo nggak punya kunci. Negara bisa kaya aset, tapi kalau aksesnya bisa diatur pihak lain, dia tetap rentan. Individu bisa punya penghasilan, tapi kalau aksesnya keblokir cicilan dan biaya, dia juga rentan. Jadi pelajaran paling jalanan dari drama paling elit ini adalah jangan cuma kumpulin barang, kumpulin juga kontrol, fleksibilitas, dan jalur aman. Karena di dunia sekarang, yang menang bukan yang paling heboh pamer stok, tapi yang paling tenang saat orang lain kehabisan akses.